Current Research on Geomorphosis. Apa sih itu? Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mareta Deva Erisendi, NIM 03171381823052 dari Teknik Geologi tahun 2018. Latar belakang. Geomorphosit adalah salah satu dari beberapa jenis geosit dengan nilai ilmiah dan nilai tambahan seperti budaya, sejarah, agama, ekologi, sosial atau ekonomi, dan estetika yang dikaitkan dengan pengembangan geopark. Pengakuan geologi struktur dan bentang alam geomorfologi sebagai warisan bagaimanapun relatif kuno, menurut Reinhardt et al. Tahun 2011. Tetapi melebihi 20 tahun terakhir atau lebih, pandangan ini telah dipengaruhi oleh minat baru di situs ilmu bumi dipimpin terutama oleh ahli geosains. Perkembangan baru ini membutuhkan konseptual dan perbaikan metodologis di berbagai domain ilmu kebumian. Asosiasi Internasional Geomorfologi di Konferensi Internasional yang kelima tentang geomorfologi diadakan di Tokyo pada tahun 2001 yang telah bertindak sebagai arena utama untuk pengembangan bidang penelitian khusus tentang warisan geomorfologi dalam komunitas ahli geomorfologi untuk tinjauan produksi ilmiah kelompok kerja anggota menurut Reinhardt dan Corazza tahun 2013. Tinjauan pustaka. Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Hasil penelitiannya telah dipublikasikan dalam berbagai edisi khusus terbitan jurnal, seperti yang pertama, masalah tematik pada penilaian geomorphosit dalam geomorfologi menurut Reinhardt dan Paniza tahun 2005, yang kedua, Geographia Helvetica menurut Reinhardt dan Corazza tahun 2007, yang ketiga, volume di Geomorphosit dan Budaya di Memori Descriptive della Carta Geologica di Italia menurut Corazza dan Paniza tahun 2010. Yang keempat, volume kedua Geomorphology menurut Giusti tahun 2010 yang membahas masalah khusus pada geomorphosit dan geotourism di GeoHeritage menurut Reinhardt et al. Tahun 2011b. Dan yang kelima, volume EDYTM menurut Hoblea et al. Tahun 2013 tentang pengelolaan geoheritage di kawasan lindung. Bidang khusus penelitian geomorfologi seperti geoarkeologi, geohazard, dan proses geomorfologi. Pokja Geomorphosit menyelenggarakan sesi tematik di Geomorphosit Konferensi Internasional tentang Geomorfologi yang diadakan di Paris pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2013. Emmanuel Reinhardt, University of Lausanne, Paula Corazza dari Universitas Modena dan Reggio Emilia, dan Dominique Seller dari Universitas Nantes. Diketahui sesi yang mencakup 22 presentasi lisan dan 34 poster mencakup 3 topik utama: masalah metodologis, skala penilaian, dan karakterisasi dan penyebaran nilai geomorfologi, warisan geomorfologi budaya, dan perkotaan. Lalu terbitan GeoHeritage kali ini menghadirkan 7 makalah dari sesi konferensi Paris. Metodologi. Studi tentang situs-situs ini terutama difokuskan pada tingkat kualitasnya. Yang pertama, penggunaan proses pendekatan geomorfologi, metode dendrogeomorphologikal merupakan perkembangan yang menggembirakan dan signifikan dalam studi geomorphosit, khususnya pada konteks geomorfologi aktif seperti pesisir dan lingkungan pegunungan. Makalah oleh Alessia Pica et al. Mengusulkan pendekatan asli untuk analisis warisan geomorfologi dalam konteks perkotaan, dalam hal ini yaitu Roma. Pendekatan ini menggabungkan survei geomorfologi klasik dalam format pemetaan geomorfologi tertentu, di mana label spesifik untuk bentang alam antropogenik harus dibuat. Yang kedua, dengan pendekatan geohistoris. Dan yang ketiga, serta metodologi penilaian geomorfosit dan pembuatan rencana perjalanan geoturis.
selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Terbitan GeoHeritage kali ini menghadirkan 7 makalah dari Konferensi Paris. 2 teks pertama membahas masalah metodologis. Dominique Weseler mengusulkan metode itu dapat digunakan untuk pemilihan situs yang digunakan untuk popularisasi warisan geomorfologi dalam konteks pendidikan dan wisata. Metodologi ini dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu analisis geomorfologi komprehensif yang memungkinkan definisi geomorfotip berbeda yang merupakan perwakilan unit geomorfologi dasar dari geomorfologi regional. Tahap kedua yaitu pemilihan geosit itu harus mewakili setiap geomorfotip dan itu bisa digunakan untuk mempopulerkan geomorfologi regional. Metode yang diusulkan diterapkan di Mont Ventoux di Prancis Selatan. Masalah praseleksi geomorfosit potensial juga dibahas dalam makalah oleh Emmanuel Reinhard et al. Yang mengusulkan pendekatan integratif untuk pemilihan dan penilaian warisan geomorfologi pada skala regional. Artikel ini tidak hanya menjelaskan secara ekstensif berbagai langkah metode, juga membahas masalah kartografi tentang pengelolaan geomorfosit, utama perbaikan yang diusulkan oleh 2 kontribusi untuk perdebatan metodologis tentang persediaan geomorfosit adalah fokus pada praseleksi geomorfosit potensial, sebuah proses yang muncul hampir sebagai kotak hitam di banyak metode yang diusulkan sebelumnya. 2 makalah terkait dengan pendekatan integratif yang ditujukan menginventarisasi warisan geomorfologi pada skala regional di konteks pengembangan geowisata di Republik Ceko dan di Malta. Lucy Kobalikova dan Karel Kirchner melakukan inventarisasi geosit dan geomorfosit di wilayah Vizovica, Rocivina di timur Republik Ceko. Berdasarkan penilaian berbagai nilai, seperti nilai ilmiah, pendidikan, ekonomi, dan konservasi, 6 geosit dinilai menggunakan analisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, di mana berfungsi sebagai dasar untuk promosi geowisata dari situs terpilih. Di Malta, Paula Corazza et al. Bahas ilmu mengaitkan cagar alam dan budaya di situs yang dianggap layak untuk dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia. Itu makalah menunjukkan minat menjembatani budaya dan alam. Nah, kesimpulan dan saran. Nah, adanya penelitian geomorfosit dapat digunakan yaitu dalam mengukur evolusi dari geomorfosit aktif yang dimana merupakan salah satu persyaratan khusus untuk warisan geomorfologi apabila dibandingkan dengan kebanyakan lainnya jenis geoheritage yang ini diperhitungkan ketika ada sejumlah besar situs aktif terutama di pegunungan konteks untuk mengusulkan alat interpretatif geomorfologi yang dapat digunakan oleh pemandu budaya. Nah, Kayla et al. 2014 dan Barbara Aldighera DKK mengusulkan alat untuk pengembangan tur virtual di dalamnya, lingkungan digital 3D. Nah, alatnya itu OpenAlp 3D memungkinkan visualisasi bentang alam mesokal yang mengesankan dan persiapan perjalanan lapangan virtual lalu diuji dalam Dolomit situs warisan dunia. Sehingga penulis sangat menyarankan adanya penelitian geomorfosit. Geoheritage dilakukan di Indonesia, mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang beriklim tropis di Asia Tenggara. Sosialisasi oleh pemerintah juga penting dilakukan guna memperkenalkan lebih jauh apa saja yang dapat dimanfaatkan dari kekayaan alam yang dimiliki. Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Terima kasih telah mendengarkan.